Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Gimana teman-teman semua? Mental aman ya. Semoga mental selalu terjaga. Oke. Ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman ya, buat menemani kesempatan di siang hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana teman-teman kalau kita lihat ya, untuk trending topik ya via coin market cap, di sini ada Mantan Network, ada AP3, dan ada SAVM ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman mungkin yang CP dari Mantan Network ya teman-teman ya. Akan tetapi katanya banyak sliweran yang kecewa ya dengan hasil airdrop daripada Mantan Network ya. I don't know, karena saya juga nggak ikut gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk volume kali ini teman-teman ya, secara market capnya ya kan, saat ini berusaha untuk recover. Saatnya berada di area 1,64 triliun dolar. Bitcoin dominance masih sama di area 49,8. Fair and greed semoga nggak jatuh dari range netralnya ke fear ya teman-teman. Harapannya nggak jatuh sampai ke fear, dan harapannya recover kembali masuk ke greed ya. Kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri masih bergejolak di area 41.000 something teman-teman. Dan tentunya kalau kita lihat kinerja daripada altcoin juga ya bisa kalian lihat sendirilah ya. Mayoritas sih udah mau hampir recover, cuman di sini rata-rata masih dalam kondisi merah merona-rona ya teman-teman ya. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, ada sesuatu hal yang semakin memanas nih antara Ripple dengan SEC, teman-teman, yang dimana Ripple mengajukan penolakan atau menolak mosi yang diajukan terhadap SEC ya, teman-teman, yang mendesak Hakim Torres untuk memenangkan mosi tersebut bagi SEC gitu ya kan. Nah, jadi menarik teman-teman ya, menarik ini. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, di mana Bitcoin halving akan terjadi sekitar 81 hari lagi ya teman-teman, dan semoga saja halving daripada Bitcoin bisa membawa presentasi kenaikan atau ya ledakan lah bagi altcoin gitu teman-teman. Amin ya. Jadi di sini gugatan SRP. Nah, SRP ya, Ripple membalas SEC karena mencari laporan keuangan dan penemuan. Nah, ini menarik teman-teman. Kita sebagai holder daripada SRP juga harus mengikuti berita seperti ini teman-teman. Kenapa ya? Karena kita untuk mengetahui nih ya apa yang akan terjadi atas gugatan SEC. Nah, jadi gugatan SRP Ripple menentang mosi SEC untuk memaksa dengan mengeklaim bahwa mereka tidak memiliki alasan yang baik untuk penemuan lebih lanjut mengenai penjualan pasca keluhannya. Nah, jadi dalam perkembangan terbaru nih dalam gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC terhadap Ripple Labs, terdakwa Ripple menentang SEC yang meminta laporan keuangan yang telah diaudit, kontrak pasca pengaduan untuk penjualan atau transfer SRP ke pihak non karyawan, dan rincian. Nah, jadi di sini pada jumlah hasil penjualan institusional ya SRP yang diterima setelah pengajuan gugatan. Nah, Ripple menentang permintaan SEC ya. SEC kan minta data nih ya kan, data hasil penjualan gitu ya dari institusional lah ya, seperti itu. Akan tetapi di sini Ripple menentang dengan memberikan dua alasan, yang dimana alasan ini cukup masuk akal sih untuk menentang permintaan daripada SEC yang mendesak Hakim Torres untuk memojokkan SRP ya agar memberikan datanya gitu. Nah, menurut pengajuan pengadilan pada akhir 19 Januari kemarin, Ripple menentang mosi US yang dimana memaksa penemuan pasca pengaduan tertentu. Pengacara Ripple telah menangani langkah SEC dalam gugatan SRP, mendesak Hakim Analis Torres untuk memenangkan mereka karena argumen SEC yang tidak rasional. Nah, menurut SRP atau Ripple ya, SEC ini argumen mereka itu kurang rasional nih untuk meminta data-data yang
harus dikeluarkan oleh Ripple ya. Yang dimana SEC meminta pengadilan untuk memaksa Ripple untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2022 sampai tahun 2023. Kontrak penjualan atau transfer SRP ke rekanan non karyawan dan jumlah hasil penjualan institusional XRP yang diterima setelah pengajuan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, itu adalah permintaan daripada SEC ya kan. Namun Ripple memberikan dua alasan menolak permintaan tersebut. Nah, jadi kan Ripple ini menolak nih untuk permintaan daripada SEC ya untuk mengeluarkan data-data hasil keuangan yang sudah diaudit pada tahun 2022 sampai tahun 2023, dan SEC juga meminta data yang dimana rekan penjualan ya untuk non karyawan dan jumlah hasil penjualan terhadap institusional ya kan yang diterima setelah pengajuan tersebut. Nah, di sini Ripple menolak ya dengan memberikan dua statement ya, yang dimana yang pertama ya kan SEC telah gagal nih untuk meminta penemuan ketika penemuan fakta terbuka dan sekarang tidak memiliki alasan yang baik untuk penemuan lebih lanjut mengenai penjualan pasca pengaduan. Nah, jadi SEC ini sebenarnya udah gagal nih untuk melakukan atau mencari penemuan-penemuan yang menurut SEC menyimpang lah ya ketika penemuan fakta terbuka, dan sekarang tidak memiliki alasan lain nih untuk meminta data-data tersebut karena dia udah gagal, SEC udah gagal dalam melakukan analisa penemuan. Nah, yang kedua ya teman-teman ya, SEC ini tidak pernah berargumen bahwa penemuan pasca pengaduan relevan dengan penyelesaian, namun mengambil posisi bahwa tindakan pasca pengaduan sama sekali tidak relevan dengan kasus tersebut. Mosi tersebut diselesaikan setelah Ripple menyetujui dan bantah Ripple. Oke, ini poin pertama. Yang kedua ya teman-teman, poin kedua yang dimana permintaan SEC ini ya kan tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan keputusan pengadilan untuk melakukan upaya hukum. Oke, perlu digarisbawahi, permintaan SEC ini tidak relevan ya kan, dan tidak ada hubungannya gitu teman-teman dengan keputusan pengadilan untuk melakukan upaya hukumnya gitu. Nah, SEC sedang mempertimbangkan apakah tindakan Ripple pasca pengaduan melanggar hukum akan memerlukan periode penemuan fakta yang panjang atau litigasi baru gitu teman-teman. Akankah drama antara Ripple dan SEC ini akan masih berlanjut sampai kapan waktunya kita nggak tahu, atau akan sama seperti drama tersanjung yang memiliki beberapa seri sampai bertahun-tahun, ya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi harapan daripada komunitas SRP ya kan, semoga saja mosi ini ditolak ya, semoga saja hakim mengabulkan penolakan mosi atas SEC ini teman-teman, karena Ripple menolak dengan memberikan dua argumen atau dua alasan yang menurut saya cukup relevan juga alasan tersebut gitu teman-teman ya, yang dimana khususnya dalam integrasi SEC telah menggunakan semua integrasinya dalam kasus ini dan tidak dapat secara sepihak memberikan lebih banyak integrasi. Ripple mendesak pengadilan untuk menolak penemuan pasca pengaduan yang tidak relevan. Jadi di sini teman-teman ya, dimana bahwasanya ada laporan nih ya kan, laporan sebelumnya mosi SEC untuk memaksa didasarkan pada keputusan Juli 2023 yang menetapkan bahwa token SRP ini memenuhi syarat sebagai sekuritas ketika dijual kepada investor institusional. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi SRP ini non sekuritas ketika dia dijual di bursa gitu teman-teman ya. Jadi pengacara mengeklaim penemuan itu tidak relevan juga dalam gugatan SRP, dan semoga saja teman-teman ya jalan menuju pelepasan daripada si SRP dengan Ripple, bukan SRP dengan Ripple ya, SRP dengan SEC, Ripple dengan SEC, semoga segera menemukan titik terang, dan harapan dari kita semua sebagai komunitas SRP ya tentunya mengharapkan kemenangan di tangan SRP, karena sebenarnya ketika saya jamin 100% nih, ketika SEC udah nggak ada hal apapun dengan Ripple, udah nggak ada kaitannya dengan Ripple, saya kira harga SRP teman-teman itu kenaikannya akan loss gitu ya, dalam artian ya dia naik tanpa ada beban gitu teman-teman, karena saat ini memang para pemain besar itu sedang wait and see gitu teman-teman, institusional
institusi besar juga sedang wait and see, sektor perbankan juga sedang wait and see, beberapa negara juga sedang wait and see gitu teman-teman, menunggu hasil keputusan daripada gugatan SEC terhadap Ripple. Ya semoga saja ini segera membaik. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.